Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan Garuda Indonesia menurut data laporan keuangan tahunan periode 2023 sampai dengan 2025. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 4 yang itu pertama ada Muhammad Bintang Wirayuda dengan NIM Mahir 292. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Argese Rasya dengan NIM Mahir 126. Selanjutnya ada Irsyad Khairul Anas dengan NIM Mahir 134 dan ada Edwin Irjabar dengan NIM Mahir 121. Baik, di sini awal-awal saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dengan latar belakang penelitian ini itu membahas pentingnya analisis laporan keuangan dalam menilai kondisi finansial perusahaan dan prediksi risiko kebangkrutan. Di mana PT Garuda Indonesia itu sebagai maskapai nasional menghadapi berbagai masalah keuangan seperti tingginya utang, penurunan pendapatan pasca pandemi COVID-19, serta lemahnya kinerja operasional yang menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi financial distress. Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan, penelitian ini menggunakan metode Altman Z-score sebagai salah satu model analisis multivariat yang prediksi potensi kebangkrutan melalui kombinasi beberapa rasio keuangan. Nah, melalui analisis laporan keuangan ini pada periode 2023 sampai dengan 2025, penelitian ini itu bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan PT Garuda Indonesia serta risiko kebangkrutan yang dihadapi perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rumusan masalah dari perusahaan PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada bagaimana kondisi kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berdasarkan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode Altman Z-score periode 2023-2025. Yang kedua, bagaimana resiko kebangkrutan PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis multivariat menggunakan metode Altman Z-score periode 2023-2025. Faktor-faktor apa saja yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kondisi finansial distress pada PT Garuda Indonesia berdasarkan hasil analisis Z-score periode 2023-2025. Terus ada tujuan. Eh, untuk tujuan yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berdasarkan komponen rasio keuangan dalam metode Altman Z-score periode 2023-2025. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat potensi kebangkrutan PT Garuda Indonesia melalui analisis multivariat menggunakan metode Altman Z-score periode 2023-2025. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi finansial distress pada PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis Z-score periode 2023-2025. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 dan bergerak di bidang jasa transportasi udara. Sebagai perusahaan BUMN, Garuda Indonesia melayani penerbangan domestik dan internasional serta tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten GIAA. Yang selanjutnya ada kebangkrutan PT Garuda Indonesia. Untuk definisi kebangkrutan sendiri, kebangkrutan adalah kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya karena mengalami masalah finansial yang serius. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kerugian operasional yang terus-menerus, kurangnya dana, serta aset perusahaan yang tidak menutupi utang sehingga kegiatan usaha terganggu atau berhenti beroperasi. Selanjutnya, ada faktor penyebab kebangkrutan itu sendiri. Yang pertama ada faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi perdagangan yang memengaruhi keuangan perusahaan. Yang kedua ada faktor sosial.
perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang memengaruhi permintaan produk atau jasa. Yang ketiga ada faktor teknologi, penggunaan teknologi yang tidak efektif sehingga peningkatan biaya operasional. Yang keempat ada faktor pemerintah, perubahan kebijakan seperti subsidi, pajak, regulasi yang tentunya berdampak pada perusahaan. Yang kelima ada faktor internal, pengelolaan keuangan yang kurang baik seperti pemberian kredit berlebihan dan tingginya utang. Dan yang terakhir ada faktor eksternal, persaingan bisnis, perubahan perilaku pelanggan, dan hubungan dengan pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada indikator kebangkrutan. Indikator ada beberapa indikator kebangkrutan yaitu penjualan dan laba perusahaan terus menurun. Kemudian ada biaya operasional dan produksi semakin meningkat. Kemudian ada perusahaan mengalami kesulitan membayar utang dan piutang sulit tertagih. Kemudian ada terjadi pengurangan karyawan atau penutupan unit usaha. Kemudian ada harga saham dan dividen perusahaan menurun. Dan yang terakhir, perusahaan terlalu bergantung pada utang sehingga kondisi keuangan tidak stabil. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis kebangkrutannya itu sendiri. Di sini ada laporan keuangan dari tahun 2023 sampai 2025. Dari aset lancarnya sendiri di tahun 2023 itu sekitar 600 jutaan, di 2024 itu 500 jutaan, dan 2025 itu sekitar 1,4 M. Dan masih ada banyak beberapa eh, variabel-variabel keuangan lainnya yang yang akan digunakan untuk menghitung analisis kebangkrutan. Next. Kemudian di sini kita akan menggunakan metode Zikor. Eh, Sebelum masuk ke perhitungan Zikor itu sendiri, kita akan melakukan analisis multivariate, yaitu mencari nilai X1, 2, 3, 4, dan 5. Cara mencari nilai X1 itu adalah aset lancar dikurang dengan liabilitas lancar dari perusahaan PT Garuda Indonesia, kemudian dibagi dengan total aset dari PT Garuda Indonesia Tbk. Kemudian ada variabel X2. Variabel X2 itu laba ditahan dibagi dengan total aset. Kemudian ada X3, itu adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Kemudian ada variabel X4, itu cara mencarinya dengan menghitung nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan total utang. Kemudian yang X5 ada penjualan dibagi dengan total aset. Dari perhitungan-perhitungan tersebut didapatkan hasil angka yang ada pada tabel di, di layar ini. Kemudian dari hasil perhitungan multivariate ini kita lanjut ke perhitungan peluang kebangkrutan menggunakan metode Zikor. Untuk perhitungan ZI-nya itu sendiri menggunakan rumus ZI sama dengan 1,2 dikali dengan X1 ditambah 1,4 dikali dengan X2 ditambah 3,3 dikali dengan X3 ditambah 0,6 dikali dengan X4 ditambah 1 dikali dengan X5. Dengan rumus tersebut didapatkan hasil ZI sekitar 0,25 minus 0,25 di tahun 2023, minus 0,37 di tahun 2024, dan minus 0,43 minus 43 di tahun 2025. Next. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, koefisien Z-score menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 berada pada kategori zona distress. Untuk distress itu sendiri adalah
kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan performa keuangan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ZI pada tahun 2023 sebesar minus 0,25, di tahun 2024 sebesar minus 0,38, dan tahun 2025 sebesar minus 0,43. Nilai tersebut berada di bawah 1,8 atau ZI lebih kecil dari 1,81. Sehingga menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk memiliki potensi yang cukup besar mengalami kebangkrutan. Selain itu, dari hasil perhitungan tersebut, juga dapat diketahui bahwa selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2023 sampai 2025, perusahaan terus berada dalam kondisi distress. Kondisi ini menandakan bahwa keadaan keuangan perusahaan masih belum stabil, dan perusahaan menghadapi risiko kesulitan keuangan yang dapat mengarah pada kebangkrutan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ada izin saya persilakan. Oke, selanjutnya ada saran untuk uh, Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada restrukturisasi utang menyeluruh. Manajemen dan Kementerian BUMN perlu menegosiasikan perpanjangan jatuh tempo dan opsi debt to equity swap dengan kreditur untuk mengurangi beban likuiditas jangka pendek. Selanjutnya ada efisiensi dan optimalisasi rute. Perusahaan harus menutup rute yang tidak produktif dan fokus pada rute domestik atau internasional yang berokupasi tinggi serta mendongkrak bisnis kargo untuk memperbaiki rasio penjualan. Manajemen wajib memperketat kontrol biaya, bahan bakar, dan perawatan armada tanpa menurunkan standar keselamatan demi memulihkan profitabilitas dan menghentikan tren rugi. Selanjutnya ada rekomendasi penelitian lanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkombinasikan metode Altman Z-score dengan model Ohson O-score serta variabel makroekonomi agar hasil prediksi kebangkrutan maskapai lebih komprehensif. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan analisis Altman Z-score tahun 2023 sampai 2025, PT Garuda Indonesia Terbarukan masuk dalam kategori financial distress dengan tren yang terus memburuk, yaitu minus 0,25, minus 0,38, dan minus 0,43. Jauh di bawah batas kritis 1,81. Kondisi kritis ini dipicu oleh akumulasi kerugian atau laba ditahan negatif dan merosotnya profitabilitas operasional serta jumlah utang yang jauh melampaui ekuitas. Perusahaan menghadapi resiko kebangkrutan nyata jika tidak segera melakukan perbaikan total pada struktur modal dan operasionalnya. Nah, sekianlah dari kelompok kami yang membahas tentang kebangkrutan perusahaan Garuda Indonesia.